Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Syuhada Chandrika dari UPPJJ Jakarta, Program Studi Sistem Informasi. Kali ini saya akan mengerjakan tugas 3 dari mata kuliah basis data, yaitu tugas yang pertama adalah melakukan manajemen transaksi transaksi basis data. Kemudian yang kedua yaitu mengenai basis data terdistribusi. Ini saya masih memakai data yang kemarin, yaitu rumah sakit. Ini kita langsung masuk ke menu trigger ya. Create new trigger. Kita buat transaksi 1. Kok trigger sih? Rutin. Create new rutin. Transaksi 1. Kita awal dengan begin. Kemudian start transaction. Dasar ya begini ya. Cuma nambahin pasien aja. Kemudian kita buat lagi transaksi 2. Kita awal dengan dulu. Kita akan membuat rutin yang ketiga, transaksi 3. Ini masuk ke rollback ya. Ke transaksi berikutnya, yaitu transaksi 4. Oke, mari kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu kita akan panggil transaksinya satu persatu ya. Nah, ini dia nih. Transaksi 1 kan tadi mana sih? Di transaksi 1 ini kita memasukkan si Agus ini ke label pasien ya. Nah, Bang Agus ini kan sebagai pasien nomor 7, kita input ke kolom kan, udah masuk. Nah, masuk nih nomor 7 Bang Agus ini kan laki-laki. Nah, coba. Tapi di sininya nih belum muncul nih Bang Agus yang nomor 7. Tapi kok di sini masuk. Nah, tapi kok di sini muncul? Alasannya ada di transaksi kedua. Oke, kita tampilkan. Di transaksi 2 ini kan kita memasukkan Bang Ujang nih. Bang Ujang ke pasien kan. Jadi Bang Ujang daftar juga nih ke pasien, masuknya nomor 6. Bedanya apa? Ini Bang Ujang muncul kan. Coba kita lihat di pasien, muncul juga nih Bang Ujang. Kenapa yang tadi nggak muncul? Karena Bang Ujang ini, di bagian Bang Ujang kita pakai komit untuk menyimpan ya. Karena yang tadi itu nggak simpan karena belum ada komitnya. Oke.
Kita lanjut ke transaksi. Sini. Lanjut ke transaksi ketiga. Nah, ini dia transaksi ketiga itu kita menggunakan rollback ya. Nah, jadi di sini kan tadi kita mengupdate nama pasien menjadi Ucok. Siapa itu? Yaitu pasien yang bernomor 1. Kita ganti namanya menjadi Ucok. Nah, di sini kenapa namanya tetap OO? Karena di sini kita rollback. Rollback itu gunanya untuk kembali ke sebelumnya kayak undo. Oke. Berikutnya kita panggil transaksi keempat. Nah, transaksi keempat tadi tuh kita menambahkan pasien dengan nama Kak Krisna, laki-laki. Kemudian kita buat save point, setelah itu kita update ke nama Ichigo. Kita update kemudian merubah nama pasien yang nomor ID-nya kedua itu menjadi nama Ichigo. Lalu kita rollback lagi ke save point 1, itu di sini nih. Sehingga balik lagi dong. Jadi si update si Ichigo ini nggak jadi masuk karena di rollback ya ke save point 1. Setelah di rollback, dimasukin lagi lah pasien baru bernama Aizen dengan nomor ID 12 yang beralamat di Jalan Sirete. Coba kita lihat ya di sini. Muncullah Bang Krishna dan Bang Aizen di transaksi keempat ini. So kita cek di tabel pasiennya ada ini. Ternyata ada COVID ya. Oke, begitu saja. Berikutnya setelah melakukan apa namanya ini transaksi, kita akan melakukan langkah berikutnya itu trigger. Nah, di trigger ini ada before, after, kemudian insert, update, dan delete. Sorry, kita buat dulu tabelnya ya sebelum itu. Kita buat create new table. Sip, sudah muncul ya. Ini tabel obat, kemudian tabel transaksi obat. Kemudian kita buat lagi kita coba kirim. Aduh, kenapa lagi nih? Kemudian kita masuk ke trigger. Nah, kita buat trigger baru. Nah, langkah berikutnya coba kita buat transaksi ya. Kita lihat di transaksi obat. Ada yang 10. Kita lihat setelah dikurangi 10 ya. Ini transaksi pertama, baik. Terus beli obat yang pertama ya, ID yang pertama. Beli 10. Terus ya sudah. Nggak apa-apa dan dulu. Kita lihat di tabel obat. Nah, obatnya berkurang nih. Tadi kan paracetamol stoknya 100 tadi. Sekarang berkurang nih. Jadi 90 karena
di transaksi obat ini udah keluar nih 10. Jadi stok obatnya berkurang jadi 90. Oke, praktek soal pertama itu sudah kita lakukan semua ya dari apa tadi? Dari transaksi nah oke, kita masuk ke langkah berikutnya, yaitu mengkonfigurasikan komputer pertama dengan VirtualBox ke Ubuntu-nya ya. Di sini kita masuk ke PHP MyAdmin, kemudian ke replikasi, kita config dan abaikan, kita pilih rumah sakit, kita salin bagian ini ya, kemudian kita buka ke config MySQL. Di sini loh, sini taruh. Yep. Replikasi nih. Di mana sih tadi? Yuk, di sini. Sip. Simpan. Dan kita close. Stop. Stop. Oke, harusnya sudah config ini. Oke, langsung saja kita kirim. Coba kita cek frame statusnya. Sip. Hasilnya. Kemudian berikutnya kita akan buat akun, user account. Kita add user account. Apa ya? Via lah. Kata sandinya. Itu aja. Nah ini tuh apa ya? Coba. Nah pasnya ini udah masuk aja ke sini. Nah, ini sudah masuk ke Ubuntu. Kita cek di sini untuk IP-nya. Belum 2015. Kemudian ke sepuluh 02.15 Oke, di sini kita checklist application slave sama application client. Kirim. Wih, sudah masuk ya. Oke. Langkah berikutnya adalah kita akan mengekspor database ya. Nah, di sini karena saya sudah ekspor, kemudian kita masuk ke Ubuntu-nya. Nah, setelah diekspor, kemudian diimport ke komputer lainnya, atau di sini kita pakai Ubuntu. Setelah dipastekan di sini, nah, kita masuk ke XAMPP ini yang sudah kita install sebelumnya. Kemudian ini sudah running semua. Kita masuk saja ke Firefox untuk masuk ke localhost.
database baru nama seakan sama yang agar tidak terjadi error. Ya, sudah jadi. Sini kita import ya. Import verifikasi dulu. Import dulu. Kita import dulu filenya. Ya, di sini sudah berhasil terimport ya untuk database-nya. Kemudian kita masuk ke langkah berikutnya, yaitu kita akan mengkonfigurasi aplikasi. Disable. Ini sesuai sama langkahnya yang disable. Nah, di sini kita coba. Nah, sini. Ini kita copy. Dari sini configure. Ya, setelah melewati berbagai langkah dan memakan waktu, akhirnya Ubuntu Zen atau desktop kedua yang sebagai tamu ini sudah terhubung ya di bagian aplikasi ini. Pokoknya sudah terkonfigurasi sebagai komputer satunya. Di sini langsung saja kita panggilnya. Nah, coba di sini. Dari sini kita pakai Visual seperti kan. Coba pilih. Pastiin aja. Nah, coba kita insert ya.
Dengan garis dari pasien terus bisa laki-laki sudah kita lakukan gravitasional. Nah, di sini sudah muncul si Mamang Jahit nih. Coba kita dari hulunya. Ini bungkong nih, Bay. Masih connecting ya. Kenapa ini? Harus kita restart dulu. Si sekarang sudah terhubung. Coba kita tambahkan
di sini sudah kita buat jahit ya. Di sini muncul jahit juga. Coba di sini kita di sini sudah kita hapus 15. Ini sudah juga di sini ke hati. Ya, ada di sini ya. Ada jahit karena di hostnya kita hapus hilang dan sini sudah hilang. Nah, gimana kalau kita tambahkan data dari sini bentuknya? Sudah kita tambahkan ya, dulu tuh. Coba. Masih sudah tambahkan Ken perempuan dari jalan di bawah. Coba kita lihat dari sini. Nah, di sini muncul. Kenapa? Karena sistem yang dijalankan ini adalah satu array dari host ke slave. Jadi si slave ini kalau bisa masuk di atas si hostnya ini satu button dari cabang ke dari pusat ke cabang itu bisa berubah data, sedangkan dari cabang ke pusat itu tidak bisa berubah data. Dari semua pendukung sudah saya jalankan, terus mohon maaf jika ada kesalahan atau tidak tepat dalam menyampaikan. Mohon maaf. Sekian.
awal kamu hamba